Kebahagiaan dibungkus dengan luka. Lalu kok bisa? Yang kamu hadapi saat ini tuh bukan suatu kekalahan ya. Bukan suatu hal yang buruk sebetulnya. Ya mungkin kedengarannya agak kurang enak sih diterima sama kamu. Ditinggalkan, dihianatin, diselingkuhin, dibohongin, dimanipulasi, ya dizolimi. Mungkin kedengarannya gak enak. Yang terutama ditinggalkan. Padahal kamu saat ini tuh lagi menang. Kamu adalah pemenangnya sayang. Ditinggalkan oleh seseorang yang tidak menghargai kamu. Bersyukurlah. Kamu menang di sini. Kenapa Cingo bilang kamu menang? Karena di saat kalian bersama, kamu sudah melakukan hal yang terbaik untuk seseorang itu. Kamu sudah melakukan hal yang memang tulus dari hati kamu. Kamu sudah memberikan semua atas dasar kasih dan cintamu terhadap orang itu. Namun dia tidak menghargai. Iya. Dia pergi meninggalkanmu. Dan kamu merasa terluka dan kamu merasa sakit, sedih, kecewa. Jujur ya, kalau dari energinya, sebenarnya kamu ini beruntung. Kamu berhasil, kamu menang. Karena kamu berhasil dilepaskan dari seseorang yang memang tidak baik untuk kamu. Dia memang tidak baik untuk kamu. Ya meskipun kamu punya koneksi yang kencang, meskipun kamu punya koneksi yang melekat, yang masih terhubung hingga saat ini, tapi ya udahlah, itu hanya sebuah koneksi. Ibarat kata kamu punya satu HP, banyak aplikasi, ada WhatsApp, ada LAN, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Ya, terkoneksi semua satu HP itu. Ada beberapa aplikasi yang memang kamu gak suka, ya mungkin kamu udah jarang kamu buka, ya sudah, biarin aja. Tapi aplikasi itu tetap kamu taruh di HP. Sama. Seperti dia, seperti hubungan kamu dengan si dia. Kamu memang masih terkoneksi energinya. Ya, masih memiliki ikatan batin, masih ada. Ya udah. Taruh aja. Gak usah fokus kan ke situ. Sama. Ibarat kata kamu gak suka dengan LAN. Aplikasi LAN. WeChat. Udah gak suka. Tapi beberapa dari kalian masih nyimpan LAN. Masih menyimpan. Tapi jarang kamu gunakan kan? Tapi masih terhubung, terkoneksi. Karena HP-nya masih nyala. Karena kita masih hidup. Ya taruh aja. Gak perlu dihapus. Gak perlu dihilangkan. Kan banyak kenangan di LAN kamu. Foto-foto kamu ya kan? Ibarat kata seperti itu. Ya. Kalau udah saatnya memang semesta memutuskan koneksi kalian, akan hilang sendiri. Seperti contoh zamannya BlackBerry, BBM ya. Ya, gak bisa hidup tanpa BBM. Gak bisa kan? Tapi lama-lama dengan berjalannya waktu, hilang dengan sendirinya, digantikan dengan yang baru, WhatsApp. Ibarat kata seperti hubungan kamu. Memang baru-baru memang gak bisa. Aduh gimana ini kalau BBM gak bisa, gak ada lagi. Karena belum tahu kita akan digantikan yang versi yang lebih baik. Memang beda nama, tapi fungsinya sama. Sama dengan kehidupan kamu. Dalam percintaan kamu. Bisa jadi kamu akan digantikan dengan seseorang yang baru, dengan versi baru, versi yang lebih baik. Atau bisa jadi suatu saat nanti kamu didatangkan dengan memang si dia, tapi dengan versi yang baru. Sudah, nikmatin aja.
perjalanan kisah asmara kamu. Jangan kamu malah ratapi. Hidup ini perlu direnungkan, bukan hanya diratapi saja. Kalau diratapi terus, aduh aku nggak bisa nih, nggak ada LAN, nggak ada BBM nih, nggak bisa nih aku. Nggak ada LAN nih, nggak bisa nih. Bagaimana nih aku caranya nih nanti aku nggak bisa komunikasi dengan seseorang, nggak gini-gini, nggak bisa upload lagi, nggak bisa lihat foto-foto lagi dengan si dia, atau nggak bisa lihat story orang. Sama kayak hubungan kamu. Saat kamu diblok dengan si dia, kamu sedih, nggak bisa komunikasi, tapi koneksi ikatan batin kamu masih melekat. Udah, ikutin alurnya semesta di kehidupan kamu. Ya, ikutin. Pahami kehidupan ini. Dipelajari. Setiap momen yang terjadi di kehidupan kamu pasti datang pergi. Seseorang itu datang ke kamu. Entah orang siapapun, si dia, si A, si B, si C. Pelajari setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu. Lalu pahami apa maksud seseorang ini hadir di kehidupan kamu. Entah si dia atau orang di masa lalu pun, pahami apa maksud orang-orang itu datang di kehidupan kamu dan pergi lagi. Pahami, pasti ada pelajarannya. Ketika kamu sudah paham akan kehadiran orang itu, si orang lama, orang baru, orang yang dulu atau orang yang kemarin, pahami apa maksud orang itu didatangkan oleh semesta di kehidupan kamu. Ambil pelajarannya supaya kedepannya kamu ketemu dengan kehidupanmu yang baru. Terserah semesta ngaturnya, entah kamu didatangkan dengan seseorang lama dengan versi terbarunya atau benar-benar orang baru. Hidup ini pilihan, hidup ini penuh dengan pelajaran. Kalau memang koneksinya masih nyangkut, ya sudah, ibarat kata itu tadi, HP-mu berisi dengan banyak aplikasi kan. Sayang kan kalau dihapus. Contoh misalkan ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook. Kayaknya sayang banget kan ngapus salah satunya. Contoh misalkan si dia ini adalah aplikasi Facebook. Ya kan? Berat gak mau ngapus Facebook ya, aplikasi itu. Ya sudah. Tapi memang masih terkoneksi karena aplikasinya masih di situ. Tapi udah jarang kamu gunakan karena ibarat kata dia sudah ngeblok. Ya sudah. Cukup kamu ingat momennya. Gak usah sedih sayang. Hidup ini suatu perjalanan. Perjalanan hidup kamu tuh gak berhenti di sini. Gak berhenti saat dia pergi. Hidup kamu terus berjalan. Masih ada kehidupan yang lain. Contoh di HP kamu, aplikasi kamu Facebook lagi gak berjalan, lagi ada error atau ibarat kata error atau gimana. Anggap, tapi kamu masih tetap di situ aplikasinya. Ya sudah. Jalanin aja yang ada hidup kamu saat ini. Ya. Yang terpenting adalah perjalanan kamu ke depan ini masih ada porsinya, masih fine-fine aja, nggak keluar batas, nggak keluar garis, nggak keluar ini, nggak keluar jalur gitu. Ya. Jadi setiap orang yang datang ke kehidupan kamu ini adalah suatu pelajaran. Bagaimana kamu cara menyikapi pelajaran ini? Kalau kamu bisa menyikapi pelajaran ini dengan bijak, maka kamu gak akan terjerumus ke dalam luka yang dalam. Meskipun banyak orang yang mungkin orang itu menyakiti kamu. Kalau kamu bijak terhadap diri kamu gak akan sedalam ini rasa sakit itu. Ya, seperti itu. Hidup ini gak melulu tentang kehancuran. Ada kebahagiaan dan kesuksesan itu dibungkus dengan luka sayang. Bijaklah dalam menyikapi suatu masalah. Lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Masalah itu kita lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ambil sisi positifnya, ambil maknanya, ambil hikmahnya. Karena sesuatu yang baik itu kadang dibungkus dengan sesuatu yang buruk.